Bab 158 sampai 160. Terjebak jadi istri simpanan. Seperti yang Alia katakan kemarin, pagi ini Firda datang membawa beberapa pakaian untuk Alkano sebagai hadiah. Ia juga sengaja membawakan adiknya buah-buahan. Kini adiknya dan kakak itu sedang duduk bersama sambil berbincang, ditemani dengan Papa Jaya yang sedang asik mencolek pipi cucunya yang masih tidur. Bukan hanya Papa Jaya, tapi ada juga Mama Saras yang malah menggendong Alkano. "Lea, gimana sama mama mertua kamu?" tanya Firda sedikit pelan. Meski sedikit jauh, namun ia harus berhati-hati untuk bicara, apalagi ada orangnya di depannya. Alia menatap kakaknya yang melototkan matanya mendengar pertanyaan dari sang kakak yang bisa saja didengar oleh Mama Saras. "Cek, kakak, tanyakan itu kan bisa di tempat lain. Kenapa juga harus sekarang?" cicit Alia sangat pelan. Firda terkekeh. Ia mencubit pelan lengan adiknya yang ia nilai sangat lucu ekspresi wajahnya. "Baiklah, lagi pula sepertinya aku sudah punya jawabannya. Aku turut bahagia untukmu, Lea," kata Firda tersenyum hangat. Sebagai kakak, Firda tentu bahagia melihat ibu mertua adiknya sedikit berubah. Sebelumnya ia tahu bahwa Mama Saras enggan untuk menjenguk Alkano, namun sekarang sudah mau menggendong bahkan menjaganya. "Kandungan kakak bagaimana? Sehat kan si baby di sini?" tanya Alia tangannya mengusap perut kakaknya yang sudah terasa bulat. "Sehat dong, Onti," jawab Firda menirukan suara anak bayi. Alia terkekeh, begitupun dengan Firda. Tawa keduanya tanpa mereka sadari membuat Mama Saras dan Papa Jaya menatap mereka. "Wah, seru sekali sepertinya," ucap Papa Jaya. Alia menoleh menatap ayah mertuanya lalu manggut-manggut. "Maaf jika berisik, Pak. Aku sudah lama tidak mengobrol seperti ini dengan kakak," kata Alia malu-malu. "Enggak apa-apa, Nak. Dan juga saja perbincangan kalian," saut Papa Jaya mempersilahkan. Papa Jaya lalu beralih menatap Firda. "Bagaimana kandunganmu, Nak?" tanya Papa Jaya. "Sehat, Om. Belum lama ini saya baru saja memeriksanya," jawab Firda tersenyum hangat. Sementara Mama Saras hanya melirik saja sambil menimang-nimang Alkano. Adik dan kakak itu benar-benar mirip, bukan hanya wajah terap, tetapi cara bicaranya juga. Mama pegal menggendong Al. Jika iya berikan saja padaku," kata Alia hendak mendekat, namun Mama Saras mengangkat tangannya. "Aku ingin menggendong cucuku, apa itu tidak boleh?" "Kau ini, anakmu tidak akan terluka jika aku menggendongnya," sahut Mama Saras. Alia menggiling. Ibu mertuanya sudah salah faham dengan maksud ucapan barusan. "Tidak, Ma. Bukan seperti itu. Aku hanya takut Mama kelelahan menjaga dan menggendong Alkano," jelas Alia dengan wajah penuh rasa bersalah. Mama Saras tidak menyahut. Ia memilih untuk memalingkan wajahnya dan menatap wajah cucunya yang masih pulas dalam tidurnya. Alia menghela nafas. Entah kapan Mama Saras akan benar-benar bisa menerimanya sebagai menantu. Papa Jaya melihat wajah menantunya yang sedih. Ia geleng-geleng kepala melihat tingkah laku istrinya yang terus saja mengedepankan gengsi. "Nak, tidak apa-apa. Mama kamu tidak kelelahan menggendong cucunya. Kamu tidak perlu khawatir," tutur Papa Jaya pada sang menantu. Alia berusaha untuk tersenyum meski sedikit sulit. Ia menganggukkan kepalanya sebagai balasan atas ucapan ayah mertuanya. Firda pun melihat wajah adiknya. Ia jadi sedih melihat kekecewaan di wajah Alia. Bukan hanya Alia, tapi Firda pun kecewa. Penilaiannya salah. Mama Saras masih belum mau menerima adiknya. Hanya Alkano yang ia terima. "Lea,
bisa aku ke kamar mandi?" tanya Firda. "Bisa kak, mari aku antar," jawab Alea lalu mengajak kakaknya untuk pergi ke toilet yang ada di kamar tamu. Sejujurnya Firda tidak benar-benar ingin ke kamar mandi. Dia hanya ingin waktu berdua dengan adiknya sebentar. Firda ingin memeluk adiknya. "Lea," panggil Firda lalu memeluk Alea. Alea terkejut. Namun, ia tetap membalas pelukan sang kakak. "Kak, ada apa?" tanya Alea bingung. "Jangan menahannya. Menangis saja jika kau ingin. Aku tahu rasanya pasti menyakitkan," tutur Firda lembut. Firda melepaskan pelukannya, menatap adiknya yang malah tersenyum. "Jangan khawatir kak, aku sudah belajar untuk menghadapi ini. Dan lagi aku tahu sebenarnya mama mertuaku adalah wanita yang baik. Mama Saras pasti akan menerima aku. Ini hanya butuh waktu beberapa saat lagi." Jelas Alea sembari menggenggam tangan kakaknya. Firda hanya tersenyum. Ia berdoa semoga apa yang Alea katakan benar-benar terjadi suatu hari nanti. Setelah berpura-pura ke toilet, Firda pun pamit pulang dengan sopir yang suaminya kirimkan. Alea tidak lupa mengantar sampai ke depan rumah dan menunggu sampai mobil yang kakaknya tumpangi tidak terlihat lagi. Sore harinya, Tristan pulang dan langsung bersih-bersih diri. Ia mau memeluk anaknya dan istrinya dalam keadaan yang bersih, apalagi Alkano masih terlalu sensitif. Selesai mandi, Tristan langsung keluar dan memeluk istrinya dari belakang. Pria itu mencium pipi Alea lalu kening Alkano. "Anak papi tidur terus sih, ya ampun tampannya," ucap Tristan begitu terpesona dengan wajah putranya sendiri. Alea tersenyum. Ia membiarkan suaminya menggendong Alkano, sementara dirinya akan mengambil handuk basah yang Tristan melemparkan secara asal. "Mas, kamu mau kopi atau teh?" tanya Alea tanpa menatap suaminya. Tristan tersenyum manis. Ia lantas mendekat lalu membisikkan sesuatu di telinga sang istri. "Maunya susu, Al? Boleh enggak?" tanya Tristan berbisik. Alea melototkan matanya. Ia lantas melayangkan pukulan di bahu sang suami yang kerap kali menggedanya. "Seperti ini." "Kebiasaan," celetuk Alea dan dibalas tawa oleh Tristan. Tristan mencium pipi putranya dengan gemas, bahkan sampai membuat Alkano menggeliat. "Mas, udah deh boboin di kasur aja, kamu kasar cium ke Alkano," tegur Alea geram. Tristan tergila. Iya mami, galak banget sih, kan makin cantik," puji Tristan dan hanya mendapat tatapan tajam dari sang istri. Bab 159. Alea dibuat kelimpungan karena Alkano yang rewel usai mendapatkan imunisasi. Bocah berusia 2 bulan itu terus saja menangis dan membuat Alea tidak bisa melakukan aktivitas lain selain menggendongnya. Waktu menunjukkan pukul 10 malam dan Alea belum sempat makan. Suaminya sudah menawarkan untuk menyuapinya namun ia menolak. Alea belum bisa makan jika putranya masih rewel. Dan setelah 2 jam lebih ia susui sambil sesekali ia timang-timang. Akhirnya Alkano pulas. "Aku minta pelayan ambilkan kamu makan ya," ucap Tristan berbisik. Takut akan membangunkan putranya. Alea menggelengkan kepalanya. "Nggak usah, aku ke bawah saja. Kamu jagain Al ya," sahut Alea tidak kalah berbisik. Tristan tersenyum hangat. Ia mencium pipi istrinya lalu menggunakan kepalanya. Akhirnya ia pun membiarkan sang istri pergi ke lantai bawah untuk makan. Tristan tahu istrinya belum makan sejak siang karena Alkano memang benar-benar rewel sekali. Tristan menoleh, menatap putranya yang begitu pulas di box bayinya. "Nak, kamu kayak papi kayaknya. Suka bikin repot mami," gumam Tristan pelan. Sementara Tristan menjaga Alkano, Alea pergi ke dapur.
Ia ingin makan karena saat ini ia benar-benar merasa lapar. Aku harus makan apa ya? Bingung. Mama Lea membuka kulkas dan mengambil bahan-bahan untuk ia masak malam ini. Alia berniat untuk membuat puyung hai. Ia mengeluarkan telur dan sayur-sayuran untuk membuat makanan tersebut. Alia ingin sekali makan pedas, namun tidak bisa karena ia ibu menyusui sehingga ia akan menggunakan saus tomat saja. Lezat sekali rasanya. Mama Lea lalu mengambil segelas air untuk ia minum. "Ngapain kamu di situ?" Suara tersebut berasal dari ambang pintu dapur yang memisahkannya dengan ruangan yang lain. Mendengar itu, Alia lantas menoleh. Ia melihat ibu mertuanya datang membawa teko. Sepertinya Mama Saras ingin mengisi air. "Mama, aku mau masak makanan," jawab Alia jujur. Mama Saras selalu melirik meja makan. Di sana memang sudah tidak ada makanan, sebab makan malam akan langsung dibawa ke pavilion pelayan jika tidak habis. Tentu makanan tersebut tidak akan diacak meski bekas makan malam majikan. "Kemana aja kamu jam segini baru makan?" ketus Mama Saras. Alia tidak menjawab. Ia tidak mengatakan jika Alkano sedang rewel usai mendapatkan imunisasi. "Minggir kamu," ketus Mama Saras sedikit mendorong Alia. Alia kebingungan yang melihat Mama Saras meletakkan teko yang tadi dibawanya, lalu mengambil alih masakan yang hendak Alia buat. "Ma, aku bisa kok masak sendiri," kata Alia pelan. Mama Saras tidak menyahut. Dia tetap melanjutkan masakan menantunya itu yang untungnya tidak terlalu susah. "Jangan makan pedas, kamu ibu menyusui," kata Mama Saras tanpa menatap Alia. Tanpa sadar Alia tersenyum. Ia merasa jika saat ini Mama Saras sedang menunjukkan kepeduliannya padanya. Beberapa hari ini pun Mama Saras membantu menjaga Alkano. Namun hari ini tidak karena Mama Saras dan Papa Jaya tadi sempat pergi menemui teman-temannya. Alia duduk di kursi meja makan, menunggu makanan selesai dimasak. Sejujurnya tidak enak hanya duduk di sini. Namun Mama Saras akan semakin marah jika ia mengganggunya. "Aku tahu Mama itu baik dan penyayang. Mungkin memang kedatanganku ke ruangan ini memang bukan dengan cara yang benar, sehingga Mama sangat membenciku," batin Alia dengan mata berkaca-kaca. Setelah beberapa menit, masakan pun matang. Mama Saras menyajikannya di depan Alia, yang tampak sudah tidak sabar untuk mencicipinya. Mama Sarah bahkan mengambil nasi untuk menantunya itu. "Mama, ayo makan sama aku," ajak Alia dengan lembut. "Aku tidak lapar, kamu makan saja sendiri," sahut Mama Sarah selalu mengambil teko yang tadi ia letakkan di meja. Mama Saras mengisi air minum itu dan langsung pergi meninggalkan dapur tanpa berkata apapun. Alia menghela nafas, namun ia sangat senang bisa merasakan masakan ibu mertuanya. Sambil makan, Alia terus menangis tanpa suara, sebuah tangisan kebahagiaan. Alia berdoa, semoga perhatian Mama Saras akan terus seperti ini padanya. Alia berharap, semoga sikap Mama Saras tidak akan berubah lagi besok. Keesokan harinya, Alkano sudah tidak rewel lagi sehingga Alia bisa melakukan aktivitas lain, tidak seperti kemarin. Hari ini pun rumahnya kedatangan teman-teman sosialita Mama Saras untuk sekedar bersilaturahmi. Alia awalnya enggan untuk keluar kamar, namun suaminya mengirim pesan dan mengatakan bahwa dia membeli kue dan es krim untuk dirinya. Alia pun terpaksa keluar dari kamar. Ia melewati Mama Saras dan teman-temannya dengan senyuman ramah. "Loh, itu menantumu. Dia anak keluarga siapa?" tanya salah satu teman Mama Saras. Mama Saras tampak bingung. Ia menatap Alia yang sedang menerima pakai dengan tatapan penuh pertanyaan. "Bukan keluarga siapa-siapa. Dia dulu sekretarisnya Tristan dan dia hidup hanya dengan kakaknya.
Jawab Mama Saras seadanya. Kau menikahkan putra tunggalmu dengan gadis yang bukan dari keluarga berada. Ya ampun, bagaimana bisa? Teman Mama Saras yang lain berucap. Ada apa denganmu, Saras? Kenapa kau jadi asal-asalan memilih menantu? Tanya teman-teman Mama Saras lagi. Karena Tristan mencintainya. Aku bisa menerima apapun asal putraku bahagia. Jawab Mama Saras. Iya, tapi tidak gadis sebatang kara juga dong. Kau ini tumben sekali, Saras. Bagaimana jika wanita itu hanya mengincar harta kalian? Bisik satu dari wanita itu di akhir kalimatnya. Alia masih bisa mendengar. Ia benar-benar sedih setiap kali mendengar orang beranggapan bahwa dirinya hanya mengincar harta. Padahal ia tidak pernah berpikir begitu. Alia melangkah cepat. Ia ingin ke kamar saja daripada telinganya terus mendengar ucapan teman-teman Mama Saras. Alia, tunggu, ucap Mama Saras. Alia menghentikan langkahnya. Ia membalik badan dan menatap mertuanya dan kini berjalan mendekatinya. Mama Saras tiba-tiba merangkul bahu Alia. Alia mengajaknya untuk mendekati ibu-ibu sosialita itu. Dia Alia, menantu keluarga Kusuma. Tidak peduli dia putri keluarga siapa, tapi yang jelas dia adalah menantuku, ucap Mama Saras. Dan kaulah, menantuku bukan wanita seperti itu. Tristan mencintainya karena dia gadis yang baik. Dan aku tahu itu. Alia tidak pernah mengincar harta kami. Dia tulus mencintai Tristan dan menjadi menantu keluarga ini. Dia bahkan telah memberikan harta tidak ternilai pada kami. Tambah Mama Saras pada temannya yang tadi berucap buruk tentang Alia. Alia menatap ibu mertuanya dengan penuh rasa terkejut. Ia benar-benar tidak menyangka jika Mama Saras akan mengatakan ini semua. Sebagai mertuanya, aku tersinggung mendengar ucapan kalian. Jadi silakan pergi dari rumahku, ucap Mama Saras lagi dengan tegas. Bab 160. Alia menangis dalam pelukan Mama Saras, mengucapkan ribuan terima kasih atas apa yang telah ibu mertuanya itu lakukan demi dirinya. Alia masih tidak menyangka jika Mama Saras akan benar-benar membela dirinya di depan semua orang yang merupakan teman-temannya. Mama, terima kasih. Terima kasih sudah mau menerimaku, ucap Alia dengan tangis yang tidak kunjung berhenti. Mama Saras mengusap rambut menantunya dengan ragu. Tidak ada kalimat yang keluar dari bibirnya. Hanya gerakan verbal yang ia berikan. Alia melepaskan pelukannya. Ia menyeka air matanya lalu menatap Mama Saras dengan wajah yang basah karena air mata. Terima kasih, Ma, ucap Alia lagi dengan senyuman penuh kebahagiaan. Mama Saras tersenyum hangat. Ia lalu pergi meninggalkan menantunya itu tanpa bicara apapun. Alia tidak akan terlalu menuntut ibu mertuanya. Dengan perlakuan Mama Saras hari ini adalah salah satu awal yang sudah lebih dari cukup, dan Alia yakin seiring waktu ibu mertuanya itu akan semakin menerima dirinya. Alia menghela nafas dengan senyuman yang masih belum hilang. Ia tidak sabar mengatakan ini pada suaminya. Mas, kamu akan sangat bahagia mendengar apa yang terjadi hari ini, gumam Alia lalu pergi ke kamarnya. Alia berharap setelah ia menceritakan tentang sikap Mama Saras yang sudah menerimanya, maka perselisihan antara suami dan ibu mertuanya selesai. Alia sudah cukup melihat sama tatapan tajam dan sorot mata marah suaminya. Ia tidak mau Tristan terus memperlakukan ibunya seperti itu. Alia sampai di kamar, yang menggendong putranya lalu menimang-nimangnya penuh kasih sayang. Kehadiran Alkano benar-benar membawa keberkahan untuk keluarga ini. Makasih ya nak, kamu memang anugerah untuk mami. Kamu anak kebanggaan papi dan mami, ungkap Alia sembari menciumi wajah putranya. Ketika Alia masih asik dengan putranya,
Tiba-tiba saja pintu kamarnya ada yang mengetuk lalu terbuka perlahan. Aira melongo lalu memasang wajah penuh senyuman ketika melihat kakak iparnya ternyata tidak tidur. "Ai, masuklah," tutur Alia pada sang adik ipar. Aira lekas masuk. Ia baru saja datang dan langsung masuk ke dalam kamar kakaknya. Aira merindukan keponakannya. "Kakak, aku sangat merindukan keponakanku ini," ucap Aira lalu mengambil alih gendongan Alkano. Perut wanita itu yang sudah semakin besar membuat pergerakannya sedikit terbatas, namun masih bisa menggendong Alkano. "Kakak kenapa?" tanya Aira bingung. "Kamu tahu, Ai, hari ini Mama sudah menerimaku. Dia bahkan membela aku di depan teman-temannya," jawab Alia langsung. Aira bingung dan tidak mengerti maksud kata-kata kakak iparnya. Melihat kebingungan dengan di mata adik iparnya, Alia lantas menceritakan kejadian hari ini tanpa ada yang terlewat. Setelah mendengar cerita Alia, rasa senang Aira tidak terkontrol sampai memekik senang dan membuat Alkano sedikit terkejut. "Kakak, sungguh?" tanya Aira dengan tatapan tidak menyangka. "Iya, Mama mengakui statusku sebagai menantu rumah ini," jawab Alia. Aira meletakkan Alkano dengan hati-hati di atas ranjang. Gadis itu lalu menggenggam tangan kakaknya dengan erat. "Aku tahu hari ini akan datang. Kenapa? Karena kakak memang wanita yang baik, dan Kak Tristan beruntung bisa memiliki istri sepertimu," ucap Aira. "Aku senang untuk kakak. Akhirnya Mama menyadari jika menantunya memang wanita yang baik, terlepas dari cara kalian bersatu," tambah Aira lalu memeluk Alia. Alia menganggukkan kepalanya. Ia harus bahagia meski terkadang ingatannya kembali pada cara dirinya dan Tristan bersatu. Ia adalah seorang perebut. Sore harinya, Alia bersama Aira dan kedua orang tuanya. Ada Mama Saras dan Papa Jaya yang asik mengajak Alkano bicara. Papa Jaya baru saja kembali dari rumah temannya ketika Mama Saras membelanya habis-habisan di depan teman-temannya, sehingga kemungkinan ayah mertuanya itu tidak tahu soal ini. Cucu Oma semakin tampan dan gemuk, suka lihatnya. Celetuk Mama Saras. Alia dan Aira sama-sama tersenyum mendengar itu. "Iya ya, mau tumpah pipinya," saut Papa Jaya mencolek pipi cucu pertamanya itu. Tidak lama kemudian Tristan dan Mondi pun pulang. Alia sigap menghampiri suaminya dan mencium punggung tangannya. "Bagaimana Alkano? Masih rewel?" tanya Tristan seraya menghadiahi kecupan di kening istrinya. "Gak kok mas, Alkano sudah tidak rewel lagi," jawab Alia lalu menggandeng tangan suaminya. "Ada yang mau aku bicarakan sama kamu, bisa?" tanya Alia dan Tristan menjawabnya dengan anggukan kepala. Mereka berdua pun pergi ke kamar. Alia ingin langsung menceritakan apa yang terjadi hari ini. Lebih cepat lebih baik. "Ai, minta pelayan membawa air untuk suamimu," tutur Mama Saras. "Tidak perlu, Ma. Aku tidak haus," saut Mondi menolak dengan sopan. Aira tersenyum. Ia tahu sekali jika suaminya bukan tidak haus, tapi tidak mau ia melakukan sesuatu yang membuatnya melelah. Aneh kan? Hanya mengambilkan minuman saja tidak boleh. "Sayang, Mama sudah menerima Kak Alia sebagai menantu," bisik Aira di telinga suaminya. "Sungguh?" tanya Mondi tidak kalah berbisik. "Apa yang kalian bicarakan sampai bisik-bisik begitu?" tanya Bapak Jaya bingung. "Rahasia," jawab Aira dengan nada manja dan meledek. Bapak Jaya dan Mama Saras hanya geleng-geleng kepala mendengar jawaban putri mereka.